Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila qiyamis saah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur pada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita masih terkait tentang seluk-beluk neraka. Terakhir yang kita bahas tentang mengapa manusia itu banyak menjadi penghuni neraka dan rahasianya. Maka kita lanjutkan pembahasan selanjutnya tentang aksaru man yadkhulun nar an-nisa. Mayoritas yang masuk neraka itu adalah dari para wanita, di mana wanita itu lebih banyak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam neraka ini bukan identik kekal, ya, tidak. Tapi ada kalanya masuk neraka itu adalah sementara waktu karena dosa dan kemaksiatannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah di waktu salat gerhana, maka beliau mengatakan ra'aitun nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku telah melihat neraka dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian itu mayoritas penghuni neraka. Fakulna, lalu kemudian para wanita bertanya kepada Rasulullah, "Walima dzalika ya Rasulullah?" Kenapa itu wahai Rasulullah? Kenapa kita ini kok mayoritas jadi penghuni neraka? Alasannya kenapa? Maka Rasulullah menjawab, "Taktsurnal la'na wa takfurnal ashir." Kata Rasulullah, karena kalian itu suka melaknat, ya. Jadi suka melaknat, wa takfurnal ashir, dan kalian itu suka mengingkari pemberian keluarga. Ya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang salah satu di antara karakter wanita itu, ketika seorang laki-laki itu berbuat baik kepadanya 1 tahun, lalu kemudian laki-laki tersebut berbuat kesalahan yang dianggap fatal oleh wanita, biasanya kebaikan 1 tahun itu musnah oleh 1 kesalahan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Seakan-akan dia tidak pernah punya kebaikan. Nah, ini harus diwaspadai bagi para wanita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya wa kumtu ala babin nari fa idza amatu man taqalahan nisa. Jadi aku ini pernah berdiri di depan pintu neraka dan ternyata mayoritas orang yang masuk dalam neraka itu adalah para wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis-hadis yang ada tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya wanita itu adalah banyak masuk ke dalam neraka bukan karena kekal di dalamnya, namun karena dosa-dosa yang menyebabkan dia itu diancam dengan neraka, yaitu adalah suka melaknat,
kemudian adalah suka mengingkari kebaikan dari keluarga, baik ayah ibunya, baik itu adalah suaminya, ya. Jadi suka mengingkari. Kenapa yang demikian itu terjadi? Karena memang wanita itu main perasaan. Jadi main perasaan. Sehingga logikanya, nalarnya tidak begitu jalan. Makanya di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma ra'aitukunna, ya. Jadi naqisatu aqlin, ya, wadinin aghlabu lilubbir rijal. Aku tidak pernah melihat di mana, ya, ada orang yang dia itu kurang nalarnya, kurang akalnya, kurang agamanya, tapi adalah sanggup mengalahkan para laki-laki, ya, melebihi dari kalian. Kenapa wanita dikatakan naqisatu akal, kurang akalnya? Karena persaksiannya wanita itu di dalam Islam yang ditetapkan oleh Rasulullah, persaksiannya wanita itu setengah dari persaksiannya orang laki-laki. Jadi kalau persaksiannya dalam sebuah masalah kasus umpama harta benda, kalau harta benda butuh dua orang saksi laki-laki, berarti wanita harus butuh 4. Jadi butuh 4. Jadi nilai persaksian seorang wanita itu setengah dari persaksian orang laki-laki. Begitu pula naqisatu akal di sini, wanita memang sudah didesain oleh Allah itu lebih main perasaan. Ya, kenapa? Karena memang wanita itu adalah diperuntukkan sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Yang namanya fitrahnya anak, ya, itu butuh kasih sayang. Siapa yang banyak memberi adalah para ibu, para wanita. Ya, jadi kayak seperti itu nggak bisa dihilangkan memang. Jadi memang memang sudah fitrah, sudah didesain oleh Allah. Wanita itu lebih banyak main perasaan. Ya, lebih main perasaan. Makanya di sini secara yang namanya fisik, secara psikologi, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sehingga nggak bisa disamakan. Orang laki-laki dikasih fisik yang dia itu kuat, kekar, gagah, ya. Karena apa? Karena memang dia sudah diperuntukkan oleh Allah untuk yang namanya tugas-tugas yang membutuhkan banyak fisik, ya, banyak membutuhkan pemikiran, ya, kayak gitu. Makanya Anda jangan heran kalau Anda kata ada seorang wanita itu stres, sukanya marah-marah, walaupun sudah jadi menteri semua gitu, ya, sukanya marah-marah. Karena apa? Stres sebenarnya. Orang tertekan gitu, ya, dia tertekan, ya, salah dikit, ya, marah-marah. Kenapa? Karena nggak kuat sebenarnya ini, ya, cuma dipaksakan, kan begitu. Jadi kayak itu, jadi marah-marah, akhirnya apa? Muncul yang demikian itu, ya. Karena apa? Karena dia harusnya main perasaan. Jadi main perasaan. Ya, sehingga dari fisik, dari psikologi, laki-laki dan perempuan itu adalah berbeda. Makanya apa? Makanya harus kita pahami masing-masing, karena itu nanti akan berdampak di dalam pergaulan hidup kita, ya, sesama yang namanya suami istri. Yang namanya orang laki-laki, kita ambil contoh semua secara psikologi. Orang laki-laki itu kalau menghadapi masalah itu senangnya menyendiri. Senangnya menyendiri, menyelesaikan masalah itu pengennya sendiri. Dia merenung, ya, kadang ngamar sendiri, ya kan gitu, menjauhi hiruk pikuk, kan gitu. Tapi kalau seorang wanita menghadapi sebuah problema dan masalah, senang ya curhat, ya kan gitu. Apalagi zaman kita sekarang curhatnya di medsos, bahaya. Akhirnya banyak pahlawan-pahlawan kesiangan ingin seakan-akan membantu, padahal itu adalah udang di balik rempeyek. Nah, kalau seorang wanita itu sudah curhat di medsos, itu banyak bahayanya, karena akan dimanfaatkan oleh laki-laki hidung belang, ya, jadi gitu. Maka rata-rata banyaknya perselingkuhan itu diawali dari situ. Karena apa? Wanita suka curhatnya ke medsos, ya kan gitu. Ada orang laki-laki yang kesepian, pengen butuh, ya kan gitu. Akhirnya apa? Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, ya. Itu yang banyak terjadi. Maka aib seorang wanita itu
ketika dia ada masalah itu adalah curhat ke medsos, media sosial, Facebook dan macam-macamnya. Itu jangan sampai. Karena apa? Karena banyak ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu secara psikologi itu berdampak. Kalau orang itu tidak bisa menyikapi dengan baik, akhirnya apa? Ya, merasa istrinya mau ngomong nggak didengar oleh suaminya. Suaminya lagi ada masalah juga, pengennya menyendiri, sendiri kan itu. Akhirnya apa? Sering cekcok. Itu kadang permasalahan sebenarnya permasalahan psikologi. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, kan apa? Dan itu terpengaruh dari mana? Ya dari yang namanya fisiknya. Memang fisiknya. Ya namanya orang perempuan itu jarang kita jumpai orang perempuan tuh main tangan, itu jarang. Tapi yang lebih banyak adalah wanita itu omongan, cerewetnya itu luar biasa. Maka karakter dari seorang wanita itu sar-sarotan. Ya gitu. Wanita itu cerewet. Tapi kalau laki-laki itu sakitun, pendiam kebanyakan. Ya jadi gitu. Kecuali ustaz. Kalau ustaz nggak boleh diam kan gitu ya. Harus ngomong. Jadi apa? Jadi kalau perempuan sar-sarotan, dan itu memang fakta, ya. Jadi apa? Wanita itu mayoritas cerewet, ya. Anda ngomong sekali dijawab berkali-kali. Anda wek di situ ya wek, begitu kan? Itu udah biasa. Maka jangan heran, ya. Maka kita jumpai seorang ibu itu kadang memarahi anaknya, ngomeli anaknya. Mungkin laki-lakinya, suaminya nggak betah diomongi kayak gitu ya. Ya, mainnya langsung jewer saja. Sini. Ya kan begitu. Karena apa? Orang laki-laki nggak mau banyak ngomong, banyak action dan tindakan. Lihat itu. Kalau perempuan, anaknya bandel kayak apa diomongi terus kayak gitu, ya. Jadi kayak itu. Itu memang sebuah karakter yang terbentuk dari fisiknya dan secara psikologi. Dan itu adalah apa? Sebuah yang namanya pemberian dari Allah. Itu harus diatur, dimanage yang baik. Nah, seorang wanita itu dikasih tadi kelemah lembutan, main perasaan, kasih sayang, ya di sini letaknya. Ya. Jadi ukurannya wanita itu adalah kelemah lembutan, kasih sayang. Makanya kalau sudah hidup rumah tangga, biasanya rumah tangga itu mengalami masa-masa kritis. Itu biasanya kalau wanita itu usia sekitar 35 sampai 45 tahun. Itu masa-masa kritis. Ya, jadi masa-masa kritis sehingga jadi seorang suami harus lebih dekat kepada yang namanya istri. Ya, itu banyak yang demikian itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadi rahasianya kenapa mereka itu banyak menjadi penghuni neraka, kata Rasulullah, karena suka melaknat. Ya, kalau sudah nggak suka itu ngomelnya itu masya Allah, ya, menjelek-jelekkannya itu semuanya keluar. Dan itu. Kemudian apa? Kemudian suka mengingkari pemberian dari keluarga, baik dari ayahnya, dari ibunya, atau mungkin dari suaminya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah idhamu khalqi ahlin nar. Ya. Jadi apa? Penduduk ya neraka itu nanti ketika masuk neraka mereka itu menjadi besar. Jadi membesar. Ya, jadi kayak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika penduduk neraka itu nanti masuk neraka, maka mereka itu bentuknya menjadi sangatlah besar. Ya. Jadi sangatlah besar. Kita ambil contoh di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma baina mankibai al-kafir finnar masirata thalathati ayyam lirraqib al-musri." Ya, tidaklah jarak antara dua pundak orang kafir di dalam neraka kecuali jarak perjalanan 3 hari, ya, perjalanan bagi orang yang naik kendaraan yang sangat cepat. Kendaraan sangat cepat apa zaman dulu, naik kuda. Ini perjalanan 3 hari. Itu jarak pundak dengan pundak. Gedenya kayak apa orangnya, ya, pundaknya aja lebarnya itu perjalanan 3 hari naik kendaraan yang cepat. Ya, jadi kayak seperti itu.
ya. Itu adalah apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dirsul kafir, ya, au nabul kafir, gigi geram orang kafir atau gigi taringnya orang kafir itu mithlu Uhudin, segede gunung Uhud. Giginya segede gunung Uhud. Coba ini satu gigi loh. Ya, ini kalau nyabut gigi kayak apa kan gitu ya. Ini satu giginya ada segede gunung Uhud. Kalau orang yang pernah umroh atau mungkin haji lihat gunung Uhud itu kayak apa kan gitu. Taruhlah segede Nusa Kambangan lah gitu ya. Coba bayang, itu satu gigi. Ya, satu gigi kan itu. Wa ghiltu jildihi masiratu thalasin. Dan ketebalan dari kulitnya itu perjalanan 3 hari. Kulitnya aja tebalnya perjalanan 3 hari. Ya, Masya Allah. Kok bisa kayak seperti itu ma'asyiral muslimin? Itu tiada lain adalah tujuannya adalah apa? Untuk menyiksa. Karena kalau kulit semakin tebal dibakar, semakin awet panasnya. Kan begitu? Kalau Anda pengen coba itu telapak kaki Anda bakar tuh pertama nggak panas-panas. Kalau udah panas jingkrak-jingkrak sampai 1 menit nggak kemari-mari kan itu. Nggak sembuh-sembuh. Loh ini kulitnya ini tebelin perjalanan 3 hari kan itu. Coba bayangkan ketika dibakar kayak apa ya. Sedangkan namanya api itu akan terasa ya sakitnya itu di kulit bukan di daging, ada di kulit. Sehingga apa? Sehingga di situ letaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Maka setiap kulit mereka terkelupas kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka itu bisa merasakan siksa. Ya, jadi apa? Kulit yang dipingin tebal kalau terkelupas ganti lagi kulit. Supaya apa? Terus dia dalam siksa. Waliyadzubillah. Ya, jadi waliyadzubillah. Ini adalah mereka itu kayak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada dalam hadis-hadis yang lain riwayat Tirmidzi itu dia dijelaskan inna ghilta jiltil kafir isnani wa arba'una dira'an. Sesungguhnya ketebalan kulit orang kafir di dalam neraka itu apa? Ketebalannya itu 42 dirok. 42 dirok. Satu dirok itu dari jari tengah ini, ujung jari tengah sampai siku. Ya, berapa ini ya? Taruhlah 40 cm lah itu. 40 cm kali 42. Ya, itu kali 42. Itu kulitnya. Ini dalam riwayat Tirmidzi. Wa inna dhirsahu mislu Uhudin, dan gigi geramnya itu adalah segede gunung Uhud. Wa inna majalisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah, sedangkan tempat duduknya, kursinya ya, tempat duduknya di dalam neraka itu lebarnya adalah seperti jarak antara kota Makkah dan kota Madinah. Ya, Masya Allah. Ya, berarti pantatnya lebar ya Makkah dan Madinah, ya kan itu. Coba bayangkan, ya. Jadi bikin besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah memasukkan neraka itu jadi besar kayak seperti itu. Ya, tujuannya apa? Ya tiada lain adalah untuk supaya mereka benar-benar bisa merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan makan dan minum ya serta pakaian penghuni neraka? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya ya makanan dari penghuni surga ya, jadi makanan dari penghuni surga itu tiada lain adalah ad-dori wazakum. Jadi makanan favorit penghuni neraka itu dori dan zakum. Ya, dori itu adalah apa? Pepohonan yang berdaun dan berduri. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah, laisa lahum ta'amun illa min dori. Ya, bagi mereka yaitu orang-orang penghuni neraka, bagi mereka itu tiada lain makanan ya dari dori.
Ya, jadi dori. Jadi dori itu adalah tumbuhan yang dia itu berduri, punya daun dan berduri, ya kan itu, serta bergetak. Kalau dimakan itu terhenti di tenggorokan, nggak bisa masuk ke dalam, ada durinya lagi. Kalau mau butuh masuk harus diminumi, minumannya juga siksa, kan begitu. La yusminu wa la yughni min ju'. Di mana dori itu tidak bisa membuat mereka gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Tapi wong adanya makanan itu cuma itu. Kalau nggak dori ya zakum. Coba bayangkan, nggak ada makanan yang lain. Ya, dages karo mendoan cuma mboten wonten nih. Ya, ada dages karo mendoan ini bergizi Mas ya. Ya, ini nggak ada makanan yang lain, adanya cuma dori dan zakum. Kalau zakum itu Allah sebutkan ya di dalam surat ya di dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajarataz zakum ta'amul athim." Sesungguhnya pohon zakum itu makanannya para pendosa, ya, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Kal muhli yaghli fil butun. Kayak seperti timah panas yang dia itu adalah mendidih di dalam perut-perut mereka. Kaghulyil hamim, kayak seperti mendidihnya air yang sangat panas. Oh, itu pohon zakum, kan begitu. Dipangak makan itu langsung ya mendidih di perutnya, kayak seperti mendidihnya air yang sangat panas, kan begitu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam surat yaitu surat As-Saffat. Ini juga mensifati tentang pohon zakum. Bahwasanya Di dalam surat As-Saffat itu sebutkan bahwasanya inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sesungguhnya kami jadikan pohon zakum itu adalah siksaan dan ujian bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pohon zakum itu pohon yang dia itu tumbuh muncul dari asal neraka jahim. Jadi neraka jahim yang paling bawah, tumbuh menjulang setinggi neraka. Siapa? Itu makanan favorit gitu ya. Jadi semua penghuni neraka ya makannya itu. Ya, kalau mau makan ya pohon zakum itu. Kalau enggak ya dori. Tal'uha ka'annahu ru'usus sayatin. Ya, putih-putihnya itu seakan-akan kayak kepala setan yang menakutkan. Ya, jadi ujung-ujungnya itu kayak kepala setan yang menakutkan. Ya, fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka sesungguhnya mereka benar-benar akan makan dari pohon zakum tersebut dan mereka akan memenuhi perut mereka itu dengan pohon zakum tersebut. Kan begitu? Summa inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian bagi mereka itu di dalam neraka jahanam itu campuran dari air yang sangat panas. Karena apa? Karena dimakan pohon zakum tersebut, berhenti di tenggorokannya, nggak bisa turun, butuh minumannya hamim, air yang sangat panas. Ya, yang ketika diminum maka air itu adalah meluruhkan, merontokkan jeroannya. Ya, coba bayangkan. Tapi nggak mati, ya, nanti dikembalikan lagi, siksa lagi seperti itu terus menerus. Ya, jadi ini adalah makanannya yang namanya orang-orang yang menghuni neraka, yaitu dori dan zakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika mensifati pohon zakum itu, di mana beliau mengatakan, lau anna qatratan min zakum qatarat bidari dunya. Andai kata pohon zakum itu getahnya itu netes, satu tetes di dunia, la afsadat alal ardi ala ahlil ardi ma'ayisahum. Niscaya itu akan merusak kehidupan penghuni dunia seluruhnya. Itu satu tetes, ya, kan begitu.
fakaifa mimman yakunu ta'amu. Lalu bagaimana yang zakum tersebut itu jadi makanannya? Karena kita harus selalu ingat, kehidupan akhirat tidak bisa kita bandingkan dengan kehidupan dunia. Nikmatnya juga tidak bisa kita bandingkan, siksanya juga sama. Ya, kita kalau nanti bicara tentang nikmat surga, kalau satu bidadari surga itu nongol di dunia, ya PLN nggak perlu utang 500 triliun. Nongol satu aja seluruh dunia terang benderang, ya. Tidak apa, nggak perlu ibaratnya apa PLTU lagi, nggak perlu itu, ya. Pasang satu bidadari terang benderang sudah. Lihat ya kayak apa itu? Itu satu bidadari yang nongol loh, ya. Coba bayangkan. Jadi nggak bisa dibayangkan, ya. Sama dengan kayak tadi, satu tetes getahnya pohon zakum netes di dunia ini merusak kehidupan makhluk di dunia ini, ya. Maka apa? Itu contoh memang bahwasanya yang namanya kenikmatan ataupun siksa di akhirat itu tidak bisa kita bandingkan dengan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian adapun tentang masalah, ya, minuman mereka, jadi minuman penghuni neraka itu adalah yang pertama adalah al-hamim, air yang sangat panas, ya. Jadi air yang sangat panas. Hal ini sebagaimana firman Allah yang ada dalam surat Muhammad, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Lalu mereka diberi minum air yang sangat panas, yang itu bisa merontokkan, ya, usus-usus mereka. Masya Allah, ya, minumannya minuman yang panas, kan begitu, ya. Jadi kayak seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara minuman mereka itu adalah ghossak, ya. Jadi ghossak dan gislin itu sama artinya, ya. Yang dijelaskan namanya ghossak dan gislin itu sebagaimana firman Allah, laisa lahul yauma hahuna hamim, ya. Sesungguhnya pada hari itu, ya, bagi dia tidak ada seorang pun seorang teman setia. Orang kalau dari sana sudah nggak ada, ya. Ya, aku dulu ibaratnya punggawamu, ya, presidenmu, nggak ada, ya. Jadi itu nggak ada teman setia. Wala ta'amun illa min gislin, tidak pula mereka punya makanan kecuali dari gislin. La ya'kuluhu illal khati'un, ya, yang itu tidak dimakan oleh kecuali orang-orang yang banyak berbuat salah, kan begitu. Kemudian dalam hadis yang dalam ayat yang lain Allah berfirman, hadza falyaduquhu hamimun wa ghassak. Ini maka rasakanlah, ya, air yang sangat panas dan ghassak. Apa itu ghassak? Ghassak dan gislin itu dijelaskan oleh ahlu tafsir bahwasanya ghassak dan gislin itu kalau menurut Imam Qurtubi itu usaratu ahlin nar, peresannya darah dan nanahnya penghuni neraka. Masya Allah, bahasa kita apa? Jus, darah dan nanah. Itu gislin atau ghassak, kan begitu. Kalau dalam makna yang lain ya hampir sama, ya. Itu dikatakan masala min juluti ahlin nar minal qayhi wasadid, yaitu apa yang mengalir dari kulitnya penghuni neraka dari darah dan nanah, ya, dari darah dan nanah. Dalam satu riwayat penafsiran yang namanya ghassak dan gislin itu ma yasilu min furujin nisa'iz zawani wa minnat wa minnatni luhumil kafara wa julutihim. Jadi ghassak dan gislin itu apa yang mengalir dari kemaluan para wanita pezina. Masya Allah, ya, yang mengalir dari kemaluan para wanita pezina dan sesuatu yang busuk mengalir dari kulit-kulitnya orang kafir, ya, darah dan nanah tadi, ya. Itu adalah minumannya, ya. Jadi minumannya adalah pertama adalah hamim, kemudian adalah ghassak atau gislin, kan begitu.
Kemudian apa? Kemudian di antara minumannya itu adalah as-sadid, nanah murni. Wah, Masya Allah, ya, nanah murni, jus nanah, itu kan gitu. Ya, enggak dicampur darah, itu nanah murni. Ya, jadi kayak seperti itu. Maka apa? Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim beliau sudah menjelaskan, inna 'alallahi ahdan liman syariba al-muskirat la yuskiyahu taynatal khabal. Sesungguhnya Allah telah membuat janji kepada bagi orang yang minum minuman keras di dunia akan diberi minum taynatal khabal. Ya, bagi orang-orang yang suka minum minuman keras di dunia ini tidak bertobat, maka dia akan diminumi oleh Allah di neraka dengan minuman namanya taynatul khabal. Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, wa ma taynatul khabal? Wahai Rasulullah, taynatul khabal itu apa? Ya, qala, maka Rasulullah menjawab, irku ahlin nar au usaratu ahlin nar, yaitu adalah apa? Keringatnya penghuni neraka atau perasan darah dan nanahnya penghuni neraka. Wal iyadu billah. Ya, itu ancaman bagi orang-orang yang suka minum minuman keras, dia tidak bertobat kepada Allah, akan diminumi, yaitu adalah keringat ataupun darah dan nanahnya penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula di antara minuman penghuni neraka itu al-muhl. Ya. Jadi al-muhl. Jadi apa? Muhl itu adalah apa? Minyak yang mendidih tapi dia kental. Ya kan itu. Jadi minyak ya yang kental ya, mendidih ya, kayak apa kan itu ya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi di dalam masalah ka'akriz zait. Ya, jadi kayak seperti apa yang namanya apa minyak yang apa istilahnya apa kental kan begitu. Faida, jadi kental dan panas kan begitu. Faida qaruba wajhuhu, kalau sampai dia mendekatkan wajahnya, ya saqatat farwatu wajhihi fi, maka daging dan kulit wajahnya itu rontok. Mendekat saja saking panasnya itu sudah bikin kulit wajah itu dagingnya rontok. Ya, coba bayangkan panasnya kayak apa ini. Mendekat aja kulit wajah itu sudah rontok. Ya, jadi kayak seperti itu. Lah ini diminum. Ya, jadi diminum. Jadi apa? Jadi air apa minyak yang sangat kental dan panas. Ya, kayak apa? Ya, Anda tahu sendiri kalau orang goreng menduan itu kayak apa, kan gitu ya. Ya, jadi kayak seperti itu. Kan semakin banyak minyaknya kan semakin panas. Ya, semakin panas. Ya, ini coba bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu adalah makan dan minumnya mereka itu kayak seperti itu. Jadi tidak ada sedikit pun yang namanya apa kenikmatan bagi yang namanya penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mengenai ya pakaian dari penghuni neraka, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falladzina kafaru quti'at lahum siyabum min nar. Ya, maka bagi orang-orang yang kafir maka akan dibikinkan untuk mereka pakaian dari api. Pakaiannya aja api. Ya. Ya, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Sudah dikasih baju api, maka dia itu nanti akan disiram air dari atas kepalanya, air yang sangat panas. Ya, kasih baju api sudah panas, siram air panas. Coba bayangkan. Ya, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Hajj. Ya, sehingga apa? Sehingga ini pakaiannya mereka, ada yang pakaiannya api, ada juga yang mereka itu dikasih pakaian apa? Timah yang sangat panas. Kan begitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ibrahim, wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfar.
Dan kamu hai Muhammad akan melihat orang-orang yang berbuat dosa itu pada hari itu, mereka itu akan dibelenggu ya kaki dan tangannya, kan begitu. Sarabiluhum min qatiran, pakaian-pakaian mereka itu adalah dari timah yang panas. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan wajah mereka itu akan dijilat oleh api neraka. Ya, yang namanya qatiran itu adalah an-nuhas al-mudhab, timah yang meleleh. Coba bayangkan, timah itu kan kalau dibakar itu kan meleleh, panas ya kan itu. Coba itu kan jadikan pakaian, ya kayak apa? Ya, jadi kayak seperti itu. Maka apa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah apa? Yang namanya gambarannya. Di dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." Seorang wanita yang meratap ya karena musibah, ya, maka apa? Sebelum dia mati kok tidak bertaubat, tuqamu yaumal qiyamati, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran, maka dia itu akan diberi pakaian, yaitu adalah apa? Pakaian dari timah yang panas. Wa dir'un min jarab, dan dia itu kasih baju kurung dari kudis. Baju kurung dari kudis. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Itu adalah wanita-wanita yang tidak apa, yang suka meratap. Kenapa wanita itu suka meratap? Kok Rasulullah mengungkapkan kok wanita yang suka meratap? Ya karena tadi wanita itu kan main perasaan. Ketika ditinggalkan oleh orang yang dikasih oleh suaminya, Pak milu Pak, kan sering kita melihat orang wanita meninggal suami, Pak milu neng di, kan gitu loh. Ya, nanti kalau sudah dikubur ya nggak mau ikut dikubur gitu ya. Ya kayak seperti itu. Ya, kalau sudah kayak seperti itu, ya kemudian dia apa? Dia kemudian mencakar-cakar rambutnya, ya kan? Mencakar-cakar ibaratnya sakunya, bajunya dirobek-robek, ya. Itu menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak boleh, ya, bersedih boleh, menangis boleh, yang tidak boleh meratap. Ya, kalau ada orang meninggal, taruhlah seorang suami meninggal, kok dia tidak menangis, tidak bersedih, itu patut ditanyakan. Jangan-jangan sudah ada calon baru, lihat gitu, ya? Nggak mungkin lah. Fitrahnya orang ketika dia ditinggal orang yang dicintai, dikasih, ya mesti sedih, menangis, itu lumrah, wajar, itu fitrah manusiawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ya meninggal oleh cucunya, ya ketika putra beliau itu Ibrahim juga meninggal, beliau menangis meneteskan air mata, ya kan itu ditegur oleh para sahabat, wah Rasulullah Anda menangis gitu, ya ini adalah apa kata Rasulullah, ini adalah rahmatun minallah, ya ini rahmat Allah, ini bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, ya lumrah lah namanya manusia, ya. Ya, ada orang yang dicintai meninggal, ya dia sedih, dia menangis, itu nggak ada masalah. Jadi kayak itu. Orang laki-laki ditinggal meninggal istrinya, kok nggak sedih? Ya patut dipertanyakan. Itu sudah ada cadangan mungkin kan gitu. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, jadi nggak boleh. Ya lo mau sedih boleh, menangis boleh. Yang tidak boleh itu meratap. Karena kalau sudah meratap itu berarti sudah tidak ridho dengan yang namanya apa? Tidak sabar dan tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dan ini perlu diingat, yang namanya orang itu bisa sabar, ujiannya itu ada di awal. Ketika Anda diuji dengan penderitaan yang sangat berat, ya kok Anda bisa sabar, fa insya Allah ujian-ujian yang berikutnya Anda akan sukses, ya akan lebih ringan. Makanya kata Rasulullah SAW, as-sabru inda sadmatil ula, ya sabar itu pada hantaman yang pertama. Ya, ketika Anda diuji pertama kali dengan ujian yang berat, kok Anda bisa sabar? Fa insya Allah, ya,
ketika nanti ada musibah yang berat juga setelah itu akan lebih ringan. Kenapa? Kemarin sudah bisa, ya. Jadi itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW dan itu memang nyata. Jadi nyata. Jadi agak lebih ringan. Menyikapi kita menyikapi musibah itu agak lebih ringan. Kenapa? Karena kita sudah teruji, ya. Makanya apa? Itu harus kita waspadai. Jangan sampai ketika diuji nanti dengan ujian yang berat, ya, Anda nggak siap. Karena kesabaran itu, ya, dalam musibah itu adalah ketika di ujian yang pertama kali, ya, ujian yang berat kok Anda sanggup, Pak, insya Allah yang kedua, ketiga ataupun yang selanjutnya itu akan lebih ringan, ya, bagi kita. Hal ini sebagaimana sebuah kisah di mana ada seorang wanita ketika itu meninggal orang yang dia cintai. Dia setelah selesai dikubur maka datang ke kuburnya, dia nangis, ya. Maka kemudian Rasulullah ada di belakangnya, dia nggak tahu kalau di belakangnya itu ada Rasulullah. Rasulullah menasihati wanita tersebut, ya, isbiri wahtasibi, ya, wahai wanita, bersabarlah, berharaplah pahala dari musibahmu. Wanita tersebut, enak aja kamu ngomong dengan itu, kamu nggak merasakan bagaimana aku ini kan itu. Dia nggak noleh kalau belakangnya itu Rasulullah. Ya dinasihati kayak gitu nggak mau, ya sudah, Rasulullah pergi. Baru setelah Rasulullah pergi dia ditegur. Tahu nggak siapa yang ngomong tadi? Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Akhirnya dia nyesel, ya kan, ngejar Rasulullah. Ya, maaf ya Rasulullah, saya tadi tidak tahu kalau jenengan, kan itu yang nasihati, kan itu. Maka apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Ya wanita, ketahuilah sabar itu hakikatnya pada hantaman yang pertama, ya kan itu, ujian yang pertama. Kamu udah nggak sabar, sulit nanti ke depannya, ya. Nah, itu adalah penting, ya, bagi kita, karena pasti dalam kehidupan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus siap, karena sabar itu kewajiban. Kalau Anda nggak sabar, ya, dalam menghadapi musibah, Anda malah berdosa. Kalau ridho itu lebih tinggi derajatnya. Jadi lebih tinggi derajatnya. Paling tidak kita harus pada tataran yang wajib, yaitu adalah sabar. Jadi sabar. Kalau ridho itu kan sudah makomnya sudah makom, ya, apa, para aulia, ya, wal anbiya. Justru dia senang diuji oleh Allah, ya. Kalau kita ini kan masih berusaha pengen jangan diuji lah, gitu, ya. Jadi kayak begitu, ya. Kalau mereka itu senang diuji, maka apa? Maka memang ujian itu sendiri, ma'asyiral muslimin, itu bukan nggak ada manfaatnya. Tidak setiap orang yang soleh itu diuji karena dosa dan maksiatnya, bukan, ya, itu. Karena apa? Itu bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa kesalahannya dia, supaya benar-benar ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak membawa dosa sedikit pun. Makanya Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah mengujinya. Kalau kita justru adem ayem, nggak pernah diuji oleh Allah, itu patut dipertanyakan, jangan-jangan Allah kita ini Allah nggak sayang sama kita. Nah, jadi apa? Maka kalau kita diuji kadang, ya ujian itu macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, kan itu. Maka apa? Harus disikapi. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh lah, ya. Anda kena duri, itu ujian. Maka nggak usah ngomel-ngomel, ya. Sudah kena duri, ya, asem, gitu loh. Lah ya asem tenan, gitu loh, ya. Sudah kena duri malah gak dapat pahala. Kena duri gitu, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun kecil jadi pahala, gitu loh. Jadi kayak seperti itu, ya. Anda jalan jatuh gitu kan, lecet gitu, nggak usah ngomel-ngomel. Orang sekarang kan banyak ngomel-ngomel itu, ya. Orang ngajar ini siapa yang pasang paping kayak gini kan, gitu, ya, malah nyalain orang. Ya sudah dinikmati aja kan, gitu, ya. Jadi jangan, nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah nyalain orang. Ya sudah, ini menimpa kita, mau apa lagi.
Nah, ini ujian tuh macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Anda diuji batuk pilek, Anda diuji dengan demam, Anda diuji sakit, ya, dan mungkin kehilangan keluarga. Itu bagian dari ujian, ya. Sehingga apa? Disikapi harus dengan sabar. Ketika kita sabar, Pak, insya Allah ya kita akan apa? Memanen dari hasil kesabaran tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan terkait tentang syiddatu, yaitu adabi ahlin nar, yaitu dahsyatnya siksa penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.